puji dan cinta kita kepada Allah Tritunggal dalam perayaan Ekaristi Kudus ini. Sekarang marilah kita berdiri dan bersama dengan paduan suara menyanyikan lagu pembukaan. Aku telah bangkit dan tetap bersama Engkau ya Bapa. Tanganmu Engkau tumpangkan atas diriku. Kebijaksanaanmu sangat menakjubkan. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, putra putriku yang cantik-cantik, cakep-cakep, semuanya saja, selamat pagi. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Hari ini kita bersama-sama masuk gereja ini mau merayakan Hari Raya Paskah hari pertama. Mengawali seluruh hidup kita diawali dengan perayaan Hari Raya Paskah, maksudnya hari-hari yang lain mengikuti hari ini. Karena hari ini adalah Hari Raya Paskah, minggu pertama, maka bacaan-bacaan yang disediakan, baik bacaan Injil, bacaan kedua,
Pesan pertama, semua berbicara tentang Kristus yang daging. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, anak-anakku, marilah sekarang kita persiapkan hati kita supaya kita layak mengambil bagian dalam perayaan misteri agung ini. Kita persiapkan nyanyian tobat. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah wafat namun bangkit dengan mulia, mengalahkan maut dan dosa. Engkau telah wafat, namun bangkit dengan mulia dan membangkitkan iman, harapan, serta cinta kasih. Engkau telah wafat, namun bangkit dengan mulia dan membangkitkan kami dari kematian dosa untuk hidup yang kekal. Mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Allah Bapa kami sumber kehidupan sejati, pada hari ini dengan pengantaran Putra Tunggal Engkau telah menaklukkan kematian dan membuka bagi kami pintu keabadian. Semoga kami yang merayakan pesta kebangkitan Tuhan diperbarui oleh Roh agar bisa berusaha untuk membangun semangat solidaritas dan subsidiaritas guna mewujudkan kesejahteraan bersama dalam keluarga, komunitas, dan masyarakat kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra Tuhan kami, yang bersama dengan kita dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Hadirin akan saudara-saudara. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah perwira Kornelius. Di sana Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah kebangkitan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh dan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib, tapi Allah membangkitkan dia pada hari ketiga. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan.
dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kamu tahu bahwa ragi yang sedikit dapat menghasilkan seluruh adonan. Maka buanglah ragi yang lama, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak berani. Sebab Kristus, anak domba Paskah kita, sudah disembelih. Karena itu, marilah kita berpesta, bukan dengan roti yang lama, bukan pula dengan daging keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak berarti, yaitu kemurnian dan kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan.
Pada hari pertama pekan itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan dia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Dia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Dia berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana dia diletakkan. Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Dia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, tetapi dia tidak masuk ke dalam. Kemudian dibawa juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Yang melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain perut yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dengan kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Dia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Saya sudah lama jadi romo, tetapi khotbah dibuka dengan tanda salib itu tidak pernah. Hanya di sini, dulu ya, tapi akhir-akhir ini tidak. Terus terang saya agak bingung, walaupun sudah jadi romo 35 tahun, tapi agak bingung bagian ini. Saya harus khotbah di depan anak-anak. Panitianya berkali-kali misa anak-anak, misa anak-anak, misa anak-anak. Makanya tua-tua ini tidak bisa. Ini bingung saya. Padahal umur saya sudah 70 tahun ini, harus ngomong tentang anak-anak. Saya sungguh bingung. Carilah pertanyaan-pertanyaan ngomong, nanti ada dia, anak-anakku nanti ada dia. Kalau bisa menjawab. Kalau pertanyaan saya sulit, nanti yang menjawab pembisiknya atau ibu-ibunya. Bapak-bapak tidak dihitung, karena saya tinggalnya bersama para romo, para frater, sudah bosan mendengarkan suara bass. Tadi saya mengawali dengan tanda salib. Sekarang saya akan menyanyi satu potong nyanyian yang saya percaya pasti tidak ada orang tahu di sini yang belum pernah mendengar. Anak saya nyapa supaya tidak ada yang mengoreksi. Dengarkan. Membahen tanda silangi Papa ya, ada yang tahu kan? Benar-benar. Siapa yang pernah mendengar nyanyian ini atau sedikit-sedikit tahu artinya tujuh jari? Ayo tujuh jari. Yang pernah mendengar nyanyian tadi? Yang pernah mendengar nyanyian tadi? Ibu-ibu, ayo ada hadiah dari romo. Yang pernah? Sebentar, untuk bapak ibu dulu. Untuk bapak ibu dulu, saya cek dulu. Apakah ada yang pernah mendengar nyanyian tadi? Sebentar, ada di belakang. Mambain tanda silang Pak Tabur Siaudi. Pernah mendengar? Mendengar
kampung. Oke. Saya jawab saya. Ini nyanyian dari Korea Utara. Memahen tanda siwangi Pamotoposea. Oke, artinya apa? Membuat tanda salib menguatkan iman. Membuat tanda salib menguatkan iman saya, meneguhkan iman saya. Sekarang pertanyaan untuk anak-anak berangkat tadi, mengapa membuat tanda salib bisa meneguhkan iman? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan menjawab. Karena itu baik. Oh iya. Kalau baik jangan ada dia kan? Kalau baik jangan ada dia. Mana dia? Oke, membuat tanda salib itu meneguhkan iman karena setiap kali kita membuat tanda salib dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kita selalu ingat akhir hidup Yesus Kristus tergantung di kayu salib. Ingat? Ya, setiap kali kita buat tanda salib, kita ingat Yesus Kristus mati di kayu salib. Maka sebagai orang Katolik, kalau terus membuat tanda salib, harus ingat Tuhan kita Yesus Kristus mati di kayu salib. Pertanyaan kedua, kalau buat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siapa di dunia ini yang pertama kali mengatakan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus? Siapa yang pertama kali? Siapa yang pertama? Nanti yang sebelah kiri. Siapa yang pertama? Siapa yang pertama kali? Yesus katanya mau. Tepuk tangan ini betul-betul. Yang pertama kali Yesus Kristus. Ini sungguh tidak main-main. Entah siapa pembisinya, Roh Kudus pasti. Yang pertama kali Yesus Kristus. Kapan dikatakan Yesus demikian dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus? Kapan? Kapan dibilangnya? Ayo. Di sini dan saya. Tahu nggak? Pada saat ini berdoa dan sesudah berdoa. Pada saat ini berdoa dan sesudah berdoa. Ya, dikoreksi sedikit. Yang ini saya koreksi. Ini dikatakan Yesus sesaat sebelum naik ke surga. Bapak Ibu, ibu-ibu boleh mencatat nanti terangkan pada anak-anak yang mengatakan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yang pertama kali Yesus Kristus sebelum naik surga. Ini ditulis dalam Injil Matius bab terakhir, ayat-ayat terakhir 20, ini ayat 19. Pergilah, ajarlah mereka, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Semoga nanti diterangkan lebih betul yang mengatakan Yesus Kristus saat Yesus akan naik ke surga. Terima kasih. Sudah habis? Masih banyak Bukan sebenarnya. Ini udah sekarang. Pertanyaan yang gampang. Pada hari apa Tuhan Yesus bangkit dari kubur? Ya, untuk yang difabel. Silakan menjawab. Oke. Pada hari apa? Hari Paskah kebangkitan Tuhan. Hari Paskah. Hari Paskah. Ya tidak ada yang bisa menyangka. Memang Paskah. Boleh. Ada yang menguatkan tadi harinya hari apa? Selain Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Di sini nggak saya. Di sini. Hari apa? Kalau
Yesus Kristus mati bangkit dari kubur. Ya betul. Iya. Bangkit dari kubur. Haleluya. Ya betul. Ayo. Harinya, aduh ini gampang banget ini. Harinya. Aduh. Tidak dengar. Tidak dengar Romo. Minggu sedang. Oh, hari Minggu itu pada hari Minggu pagi-pagi benar. Yesus bangkit pada hari Minggu dan Yesus sebelum bangkit masih dikubur dan mati. Yesus wafat pada hari ya siapa tidak ada setiap jauh dia itu kan sekarang kita bingung kan? Bapak Ibu saudara yang terkasih, pertanyaan sekarang agak sulit. Sekarang dia menjawab boleh Bapak Ibu, tapi kalau ada hadiah silahkan dikasih untuk anak-anak. Mengapa orang Katolik atau orang Kristen setiap hari Minggu harus pergi ke gereja untuk ikut Ekaristi atau ibadat sabda? Silakan siapa yang bisa punya anak, yang punya anak. Mengapa setiap hari Minggu orang Katolik, orang Kristen harus pergi ke gereja, Ekaristi atau mendengarkan sabda Tuhan? Silakan Bu, ada banyak yang Di sini Bapak sebelah kiri silakan. untuk mengenang peristiwa sengsara wafat dan kebangkitan Yesus. Betul sekali. Tetapi saya koreksi. Mengenang sengsara wafat dan kebangkitan, saya luruskan demikian. Setiap hari Minggu orang Katolik harus pergi gereja untuk merayakan misteri Paskah. Untuk merayakan misteri Paskah. Untuk Bapak tadi yang tahu membayar tanda silang, hari Minggu berkumpul mamis tahun Habomion Paskah. Habomion sama dengan rahasia, merayakan rahasia Paskah. Apa isi rahasia Paskah? Boleh jawab lagi. Isi rahasia Paskah yaitu mengenang sengsara, wafat, kebangkitan, dan kenaikan Yesus Kristus ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sekali lagi, setiap hari Minggu orang Katolik harus pergi ke gereja merayakan rahasia Paskah. Isi rahasia Paskah yaitu mengenang sengsara, wafat, kebangkitan, dan kenaikan Yesus Kristus ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ini inti iman kita harus kita pegang. Mungkin kalau sulit untuk menyapa anak-anak, kalau Bapak Ibu menerjemahkan itu nanti di rumah. Setuju? Ada Allah. Oke, sejak kapan ada kebiasaan berhari Minggu untuk orang Katolik atau untuk orang Kristen? Sejak kapan ada kebiasaan berminggu atau berkumpul pada hari Minggu untuk orang Katolik, orang Kristen? Sejak kapan? Bapak Ibu silakan. Anak-anak juga boleh? Ada di sini. Sejak Yesus merayakan perjamuan bersama murid-muridnya. Hampir harus ada hadiah ini. Betul. Jawabannya yang lebih tepat, ini kebiasaan para rasul sejak Kristus bangkit. Ini kebiasaan para rasul sejak Kristus bangkit. Jadi sejak Kristus bangkit, orang-orang murid-murid Kristus biasa berkumpul bersama-sama. Itulah asal usul berhari Minggu. Mengapa kita harus berhari Minggu? Apa lagi? Kita harus berhari Minggu, berekaristi, ibadah sabda. Untuk apa? Untuk
melahirkan iman kita, untuk memperbarui iman kita. Jadi setiap orang yang setiap hari Minggu pergi ke gereja seperti ini, imannya diperbarui, dilahirkan kembali, diingatkan kembali, ditumbuhkan kembali. Maka kalau ada orang-orang yang tidak pernah ke gereja, berarti imannya sudah iman orang tua, atau iman singgah-singgah, atau opa-opa, atau opung-opung. Imannya sudah tidak, atau semangatnya itu sudah melemah. Maka kalau ini imannya kuat, harus merayakan Ekaristi setiap hari Minggu. Sampai jam berapa saya boleh di sini? Ya. Oke, sekarang kembali pada Minggu. Setiap kali kita ngumpul demikian, kita mengikuti perayaan Ekaristi, menerima roti, menerima anggur, ada roti dan anggur. Roti yang dikuduskan seringkali disebut komuni untuk anak-anak. Apa arti komuni? Apa arti komuni? Di sini ada tubuh Kristus katanya. Dia nyerempet sedikit. Tubuh Kristus disebut komuni dari kata kom dan unio, artinya kesatuan. Siapa menerima tubuh Kristus, komunio, disatukan dengan Kristus. Kita hanya bisa hidup kalau kita bersatu dengan Kristus. Pertanyaan lain lagi sekitar itu. Tubuh Kristus itu juga disebut hosti. Anak-anakku boleh menjawab, mengapa tubuh Kristus disebut hosti? Nanti kita menerima hosti kudus. Apa itu hosti? Sulit ya? Apa? Kenapa disebut hosti? Siapa yang bisa? Ini enggak. Roti tak beragi ya. Betul, roti tak beragi. Boleh kasih aja kalau betul roti tanpa ragi. Tapi saya luruskan, hosti artinya kurban. Hosti adalah kurban. Maka kita menerima tubuh Kristus berarti kita menerima tubuh Kristus yang dikorbankan di kayu salib. Jadi kita tidak dulu harus berusaha pada Yesus Kristus. Kita menerima hosti berarti tubuh Kristus bukan sembarang tubuh, tetapi tubuh yang dikorbankan di atas kayu salib, seperti anak domba dikorbankan untuk menghapus dosa kita. Lagi seperti anak domba yang dikorbankan untuk menebus dosa-dosa kita. Dua pertanyaan lagi. Masih boleh? Masih ada dari Romo hadiahnya dua. Masih banyak. Oke, nanti saya kapan. Hosti tubuh Kristus dikorbankan seperti anak domba. Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik, nanti sebelum menerima tubuh Kristus, Romo akan mengambil hosti kudus yang dikatakan, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Siapa yang pertama kali di dunia ini mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia? Di sini katanya Kristus, Yesus. Ini agak jauh jawabannya. Aku nebak doang katanya. Belakang. Yohanes Pembaptis. Tepuk tangan dia. Yang pertama kali adalah
Yohanes Pembaptis sewaktu di Sungai Yordan. Yohanes yang sibuk membaptisi orang datang dan bertobat. Tiba-tiba Yesus nongol dan ingin dibaptis. Sedang berjalan mendekati dia. Lalu Yohanes muncul. Lihat, itulah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Maka jawaban putri kita, anak kita di belakang tadi. Sekali lagi tepuk tangan dengan anak kita itu. Setelah Romo mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, lalu umat menjawab, ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Siapa yang pertama kali mengatakan kurang lebih itu, ya Tuhan, aku tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Siapa yang pertama kali? Petrus. Aduh, agak jauh ini, jauh. Kurang tepat. Perwira Cornelius. Betul, 100%. Iya, jadi yang mengatakan itu seorang perwira. Anaknya saudaranya sakit, Tuhan mau datang. Allah jangan repot-repot Tuhan. Berkatalah sepatah saja, maka apapun yang ada di rumah akan sembuh. Itu diulang-ulang oleh kita. Ya Tuhan, aku tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka aku akan sembuh. Tidak boleh buka HP. Itu tertulis di mana? Boleh Bapak Ibu dijawab. Tertulis di mana? Ya Tuhan, aku tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tidak boleh. Dari Injil Lukas. Dari Injil Lukas, Romo. Lukas bab berapa? Oke, boleh. Injil Lukas bab 7 ayat 7 kurang lebih. Ya, boleh dibuka sekarang. Injil Lukas bab 7 ayat 7 atau Injil Matius bab 8 ayat 8. Mudah dihafal. Matius 8:8, Lukas 7:7. Ya Tuhan, aku tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Kalau dilanjutkan nanti kapan selesainya? Gimana Bu? Oke. Bagian terakhir nanti kita akan memperbarui janji baptis. Kita nanti akan mengucapkan janji kita dan akan diperciki air baptis. Tetapi mohon maaf, Romo tidak menyinggung kitab suci sedikit pun hari ini. Maka sebagai penutup saya menyinggung sedikit. Ini pertanyaan boleh dijawab oleh siapa saja tentang Injil. Tadi dua wanita-wanita itu pergi berkubur, tahu bahwa kubur sudah kosong, lari-lari mencari Petrus dan murid yang lain. Petrus dan murid yang lain kedua-duanya lari ke kubur, dan yang sampai di kubur murid yang lain. Petrus terlambat, yang lebih dulu datang adalah murid yang lain, yang menurut tafsiran adalah Yohanes. Mengapa murid yang lain bisa berlari lebih cepat? Pertanyaan untuk orang tua, hadiahnya untuk anaknya. Mengapa murid yang lain bisa berlari dengan cepat? Bapak Ibu Diakon jawab. Mengapa murid yang lain berlari lebih cepat? Tindakan Romo.
anaknya atau cucunya. Jadi sekali lagi, murid yang lain lebih cepat, Yohanes lebih cepat karena lebih muda. Terakhir jadi yang terakhir. Kenapa Yohanes datang ke makan lebih cepat, tetapi tidak cepat-cepat masuk? Dia yang melihat lalu keheran-heranan dan tidak mau masuk. Kenapa Yohanes tidak mau masuk? Yang baju pink, yang tapi itu siapa itu? Rek-rek ini. Ya. Karena Yohanes takut. Oh. Boleh. Orang muda itu tidak boleh takut. Tapi boleh jawab itu. Takut karena apa? Betul, takut karena apa? Saya pakai bahasa Jawa ya. Takut kualat. Takut kena tulah. Takut tidak sopan. Karena Yohanes sadar orang muda, maka dia takut tidak berani masuk karena mau menghormati yang tua. Maka Petrus datang, Petrus yang tua masuk, lalu Yohanes baru masuk. Jadi Yohanes sangat tahu akan sopan santun dan yang tua didahulukan. Semoga kita semua yang masih muda tetap punya sopan santun untuk orang tua. Hormatilah saya yang sudah 70 tahun ini. Begitu, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan perayaan Paskah bersama ini kita menjadi dikuatkan iman kita bersumber pada Kristus yang wafat, bangkit, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ini sumber iman kita, dirayakan pada hari Paskah. Kita berkumpul setiap hari Minggu karena hari Minggu adalah Paskah. Tiap hari Minggu kita merayakan Paskah Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Yang berdoa kita memperbarui iman kepercayaan kita, tetapi kali ini caranya lain. Memperbarui iman kepercayaan kita dengan memperbarui janji baptis. Saudara yang terkasih, berkat misteri Paskah kita dikuburkan bersama Kristus supaya bersama dengan Dia kita menghayati hidup baru. Tatkala dibaptis kita menolak setan dan perbuatannya serta berjanji mengabdi Allah dalam gereja Katolik yang kudus. Oleh karena itu, setelah menyiapkan diri selama 40 tahun, 40 hari, marilah kita memperbarui janji baptis. Nanti bagian pertama jawabannya ya, kami sanggup. Dari sebab itu jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Sanggupkah saudara menentang kejahatan dalam diri saudara sendiri dan di dalam masyarakat? Sanggupkah saudara-saudara menolak godaan-godaan setan dalam bentuk takhayul, perjudian dan hiburan yang tidak sehat? Sanggupkah saudara-saudari berjuang melawan segala tindakan dan kebiasaan tidak jujur yang melanggar hak asasi manusia serta tingkah laku yang merusak lingkungan hidup? Sanggupkah saudara-saudari hidup berdampingan dengan saling menghormati dan menghargai satu sama lain serta aktif berperan serta dan bekerjasama mewujudkan kesejahteraan bersama melalui sikap solidaritas dan subsidiaritas dalam kehidupan di masyarakat?
Terima kasih atas janji dan kesanggupan saudara-saudari. Tetapi dengan pernyataan kesanggupan tugas saudara belumlah selesai. Maka marilah sekarang dengan keyakinan teguh memperbarui iman kita dan menegakkan janji setia kita kepada Allah sebagaimana kita ikrarkan ketika kita dibaptis. Percayalah saudara-saudari akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Percayalah saudara akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Percayalah saudara-saudari akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Semoga Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, meneguhkan iman kita pada putranya yang telah mengalahkan maut dan dosa. Semoga Ia mengampuni dosa-dosa kita dan memelihara kita dalam kurnia Roh Kudus sampai ke hidup yang kekal. Saudara-saudari yang dikasihi, kini kita akan dipersiki dengan air suci untuk mengingatkan kita akan air baptis yang baru dicurahkan pada diri kita. Semoga bersihkan air suci ini membersihkan hati kita, memperteguh iman kita, sehingga kita mampu mewujudkan janji setia tadi dalam karya nyata, yakni menjadi saksi dan tanda penyelamatan oleh Kristus dimanapun kita berada. Kita persiapkan hati kita akan menerima percikan air. Kalau kita menerima percikan air, kita membuat tanda salib dan ingat janji baptis, ingat inti iman kita.
oleh Allah. Kristus juga akan membangkitkan kita dengan kekuatannya. Maka marilah kita berdoa. Jawaban doa. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Bagi gereja yang Bapa yang Maha Mulia, urapilah gereja dengan Roh Kudus-Mu, sempurnakanlah kasih mereka satu sama lain. Semoga gereja-Mu dapat tumbuh dan berkembang menjadi gereja yang besar untuk mewartakan kemuliaan-Mu ke seluruh dunia. Marilah kita mohon. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Bagi orang tua, ya Bapa yang Maha Kuasa, lewat Engkau telah menciptakan kami melalui kasih sayang mereka. Engkau menyayangi kami, mereka mendidik kami, mendampingi dan menuntut kami. Berkatilah mereka senantiasa, berilah mereka kesabaran, terangilah akal budi mereka supaya mereka selalu bertindak bijaksana dalam mendidik kami. Berilah mereka kekuatan dan kesehatan yang baik dimanapun mereka berada, sehingga mereka menyaksikan dan merasakan segala hasil jerih payah kami sebagai balas budi yang belum tentu sebanding dengan jerih payah dan pengorbanan mereka. Marilah kita mohon. Bagi keluarga pastolik yang baru, ya Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah memilih mereka untuk tugas penggembalaan melalui kampus FK. Ya Bapa, buatlah mereka bisa dengan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan kampus, melewati masa-masanya ini dengan lingkungan, dengan penuh kerelaan, sehingga nantinya dapat menjadi penerus dalam keselamatan-Mu, terutama dalam pengurusan pastorik. Marilah kita mohon. Bagi pengurus gereja, ya Bapa, curahkanlah rahmat dan roh penyerang-Mu, urapilah para pengurus gereja agar dapat meneruskan peran dan kepengurusan dengan tetap berlandas pada semangat cinta kasih dan pelayanannya yang selalu Engkau nyatakan. Biarlah mereka selalu berjalan seturut kehendak-Mu, serta dengan ikhlas mengemban tanggung jawab pada masa jabatannya. Marilah kita mohon. Bagi orang muda Katolik, ya Bapa, dari segala pemuda-pemudi di pundak mereka telah Kau embankan tugas pewartaan bagi dunia. Di hati mereka ingin Engkau tanamkan semangat pelayanan. Biarlah mereka selalu berada di bimbingan-Mu, menjadi garam dan terang dalam dunia, serta boleh menjadi cerminan
Semoga mereka tetap setia mengamalkan perannya dalam membantu perubahan yang lebih baik. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, curahkanlah rahmat dan roh penerangan-Mu, bimbinglah para pemimpin gereja agar boleh mempunyai hati kudus-Mu dengan terang kebijaksanaan sejati. Semoga para pemimpin gereja yang telah Kau pilih menyadari tugas dan tanggung jawabnya, tulus dalam karya penggembalaan-Mu terhadap seluruh umat-Mu. Marilah kita mohon. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dan tetap tinggal bersama kami. Tuntunlah kami kepada Bapa dalam iman, harapan dan kegembiraan, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Kita persiapkan persembahan. dan bagilah perjanjian dengan kami, serta perdengarkanlah suara-Mu yang menghidupi kami, yakni Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Tuhan
setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada saat ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah sebab Kristus Paskah kami sudah dikorbankan. Dia tak henti-hentinya mempersembahkan diri bagi kami dan untuk selamanya menjadi pembela kami di hadirat-Mu. Sebab setelah dikorbankan dia tidak wafat lagi, setelah dibunuh dia hidup untuk selamanya. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat memandangkan pada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberkati, lalu memberikannya pada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjalan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepada-Mu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku."
Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diukur menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paulus kami Tuhan Kristus dan uskup kami Ignatius serta semua rohaninya. Ingatlah saudara-saudari kami yang telah meninggal ke hadapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerajaan-Mu, dan terimalah mereka dalam cara yang wajar. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami menerima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Utama, Santa Yosef Pempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepada-Mu. Semoga kami pun memperkenankan terus serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia bersama Dia yang dalam Dia, bagi Allah yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan kita Bapa kami. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Berilah kami damai dan persatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Semoga dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersama-Mu.
lihatlah, inilah anakku Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke dalam perjamuannya. Tadi saya datang pada saya, tapi bersabar saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus mengantar kita sampai kepada kehidupan yang abadi. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan berkah, untuk telah memberikan iman dengan misteri Paskah ini, berilah kiranya dijamin dengan kasih sayang dan setia agar dapat mencapai kebangkitan saya dengan mengenal Kristus Tuhan. Amin. Amin. Kita duduk dengan Tuhan. Pada Paskah 2024 ini, setelah hampir 2 tahun kita melewati pandemi, kami juga menjalankan rangkaian liturgi Prapaskah dan Paskah secara lebih lengkap dan lebih meriah. Pada tahun ini juga, panitia mencoba untuk menggunakan gedung Yos Darso sebagai tambahan lokasi untuk menampung umat yang hadir terutama pada misa satu diberi hari suci. Kami dari Panitia Paskah 2024 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Kepala Romo, Dewan Paroki, kategorial, petugas liturgi, tatip, petugas medis, petugas keamanan dari kepolisian, TNI, Dishub, Pamong Praja, Pramuka, dan semua pihak yang telah membantu terselenggaranya seluruh rangkaian perayaan Paskah tahun ini, sehingga umat dapat merayakan Paskah dengan lancar, aman, dan nyaman. Akhirnya sebelum menutup sambutan ini, kami Panitia Paskah 2024 memohon maaf sedalam-dalamnya apabila dalam pelaksanaan pelayanan kami ini dalam selama serangkaian kegiatan Paskah 2024 masih banyak kekurangan dan ketidaknyamanan yang terjadi. Akhir kata, kami Panitia Paskah wilayah Sulawesi Selatan mengucapkan selamat Paskah. Semoga kebangkitan Tuhan Yesus membawa kebahagiaan dan sukacita bagi kita dan keluarga kita. Tuhan
mengikuti anak-anak panitia dan juga para hakim. Anak-anak hanya dapat mengambil satu feedback dan tangannya akan dicat. Setelah misa akan ada presi keluarga untuk merayakan Paskah. Umat diharapkan dapat ikut serta memeriahkan presi yang akan dilaksanakan di Selasa depan gereja, dan juga akan ada mini bazar di sebelah dekat patung Yesus, dan juga akan ada foto booth yang akan ada di belakang. Umat mohon untuk mengantri selama foto booth. Akan ada 2 petugas yang mengarahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Sebelum mengakhiri perayaan Ekaristi dengan pohon berkat, saya mengucapkan terima kasih atas keterlibatan seluruh umat, baik tugas maupun umat biasa. Mohon maaf kalau saya terlalu panjang karena ada acara ini. Marilah sekarang kita menadahkan tangan, kita mohon berkat dari Tuhan. Semoga berkat perayaan Paskah hari ini, Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dan melindungi saudara dari segala bahaya dosa. Semoga Allah yang Maha Kuasa yang memberikan hidup saudara dalam kebangkitan tunggal tunggalnya, memberi hati saudara dengan karunia hati. Semoga saudara memperingati hari-hari sengsara Tuhan dan merayakan pesta Paskah dengan gembira. Saudara diantar Tuhan memasuki pesta sukacita hari di surga. Dan saudara-saudara sekalian diberkati Allah yang berkuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya. Kita pergi semua, kita diputus airnya.